Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita perkenalan dulu ya. Baik, sekarang kita bersama Bu Win dan Bu Ana memandu kalian untuk belajar bersama di kelas 2. Nanti Bu Win di kelas 2 2B, Bu Ana. Yes, Bu Ana tetap di 2A. Ya, Oke, kali ini kita mulai belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang hidup rukun ya Bu Win. Rukun. Nanti kita pelajari hidup rukun di rumah, di lingkungan rumah, dan di sekolah. Kita akan mempelajari menyebutkan kembali ungkapan dalam teks cerita. Yang kedua, membaca lambang bilangan sampai 999. Kemudian memainkan, menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. Baiklah, sekarang kita buka satu persatu dulu tujuannya ya. Kita buka dulu halaman 1 Bu Ana. Oke. Juga anak-anak di rumah, ayo buku. Lihat, kita pahami 1. Dulu gambar per gambar dari halaman 1 itu ya Bu. Ada gambar 4 itu. 4 nanti berarti ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ini ada bacaannya Bu Ana. Oke. Bisa kita baca untuk pemahaman gambar itu Bu Win. Iya. Tadi sudah kita sudah dibahas bersama Bu Ana dan Bu Win tadi ya. Gimana kamu harus menjaga kerukunan. Nah, kita menjaga kerukunan tentu 1 tadi di lingkungan rumah, di dalam rumah. 2 mana Bu Win di sekolah. 3 di lingkungan masyarakat. Ya. Oke, kita balik lagi halaman berikutnya, halaman 2, tema 1. Nah, di situ ada gambar sebuah keluarga sedang bercengkerama bersama saat santai. Iya, betul Bu Ana. Di ruang keluarga itu. Mereka bercengkerama, berbincang-bincang sambil minum teh santai ya. Yuk dibaca bersama-sama. Coba kalian baca. Kalian simak Bu Win baca kalimat yang ada di bawah gambar. Ya, baiklah Bu Ana, saya akan membawakan contoh ini ya. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun. Kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, si kakak. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu menjaga kebersamaan dengan adik. Iya, selalu menyayangi adik. Menghormati orang tua. Lalu membantu orang tua di rumah. Iya, di bawahnya itu juga ada. Kalau adiknya berpendapat, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menghormati kakak, sayang kakak, menghormati orang tua, membantu. Betul Bu Ana. Belajar saat tidak bisa bertanya sama kakak ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 1 halaman 3. Silahkan Bu Ana. Kita simak ya teks cerita. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh.
Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, Iya. dari cerita itu kakaknya bernama Mutiara, adiknya bernama Udin. Di situ ada kata buah tangan. Buah tangan apa ya Bu Ana? Buah tangan itu. Itu saat ayah pergi membawa oleh-oleh. Nah, ayah pergi datang membawa jeruk misalnya, kesukaan adik. Ayah datang membawa mainan motor atau boneka buat kakak. Iya, itu berarti buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Nah, sekarang yang kedua buah hati. Buah hati artinya anak. Anak seperti kakak adik dalam satu keluarga. Itu namanya buah hati ayah dan ibu. Kita lanjutkan Bu Ana halaman 4. Halaman 4. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Jadi tadi kita menemukan 2 ungkapan. Buah tangan dan buah hati, di mana buah tangan itu artinya oleh-oleh, sedangkan buah hati artinya anak. Iya, ayo berlatih, kita lanjutkan. Jadi itu lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Ini kalimat yang diucapkan oleh Mutiara kira-kira berbunyi apa Bu Ana? Asih, aku mendapatkan buah tangan sebuah buku cerita. Sedangkan Udin? Aku juga dapat kakak, aku mendapatkan mainan. Ya. Mereka mendapat buah tangan dari ayah sendiri-sendiri sehingga tidak berebut. Ya, sudah adil ayah memberikan masing-masing satu-satu. Ayo bermain peran. Peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Karena ini saat masih belajar di rumah, maka kalian bisa berperan di rumah dengan kalimat sendiri, dengan kalimat buah tangan dan buah hati, dengan kalimat sendiri. Iya. Sekarang lihat halaman berikutnya, yaitu halaman 5. Karena Kak Mutiara hobinya membaca, sering mengumpulkan buku, begitu banyak Kak Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya ditata di rak yang rapi. Iya, kita baca dulu aja bacaannya Bu Ana. Ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Tentunya sulit menghitung ya Bu Ana. Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Kenapa harus 10 buku Bu Ana? Biar mudah dihitung. Iya, betul. Setiap rak itu 10 buku. Rak kedua 10 buku. Rak ketiga 10 buku. Betul. Jadi ada berapa rak itu? Kita hitung di sini contohnya. Satu kelompok itu satu puluhan. Jadi setiap kita menghitung 1 sampai 10 menjadi satu kelompok. 1 sampai 10 lagi satu kelompok lagi. Begitu ya Bu Ana? Sudah ada 5 kelompok. Berarti ada 50-an. 50-an sama dengan 50. Jadi ini dihitung kelompokkan 10 ada 5 kelompok atau 50-an. Maka sebanyak 50. Sedangkan yang ganjil karena tidak ada temannya,
tidak genap 10, Iya. ada 7 Bu Win. Itu namanya satuan, betul Bu Bedakan Ana. sendiri biar mudah menghitungnya. Iya. Jadi semua buku 50 tadi ditambah 7. 50-an ditambah 7 satuan. Banyak buku ada 57. Oke. Anak-anak udah jelas ya membedakan puluhan sama satuan. Ya, kelas 1 sebenarnya sudah dipelajari itu. Kita tinggal mengulang lagi. Ya. Dilanjutkan halaman 6. Halaman 6 yuk, tuh. Ada masih banyak lagi tuh, bukunya banyak sekali. Kelompok yang kedua. Berapa kelompok itu Bu Ana? Ada, yuk dihitung Ibu yuk. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Berarti ada 7 puluhan. Ya, sama satuannya tadi. Ini 7. Tetap 7. 70-an sama dengan 70. Tadi ada satu kelompok ada 10. Jadi semuanya 70 dan ditambah lagi yang 7 satuan. 7 satuan. Jadi semuanya ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini ada rak bukunya kan tidak teratur itu. Dikelompokkan 10-10 lagi. Dikelompokkan 10-10. Jadi ada berapa? Kelompok itu ada 10 kelompok. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Jika satu kelompok itu 10, berarti kalau 2 kelompok 20, 3 kelompok 30, 4 kelompok ada 40, 5 kelompok 50, 6 kelompok 60, 7 kelompok 70, 8 kelompok 80, 9 kelompok 90, sehingga kalau 10 kelompok jadi 100 ya. Ternyata ada 10 tumpukan buku, artinya rak buku berisi 100 buku. Baik. Jadi lanjut lagi halaman 7. Ayo mengamati. Ya kita amati lagi satu kubus atau tadi dianggap saja satu buku ya Bu Win. Satu kubus satuan berjumlah 10 iya. Dan menjadi satu kubus puluhan. Jadi tumpuan satu kubus itu jadi satu puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Jadikan satu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada kubus puluhan berjumlah 10. Dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nih, di bawahnya. Dijadikan satu ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Lihat di dalam kotak Bu Ana. Itu contohnya 100, terus ada lagi kubus puluhan. Puluhan yang berjumlah 3. Berarti 30. Terus yang satuan tidak genap 10, ada 8 itu satuan. Ya. Ratusannya 1, puluhannya 3, satuannya 8. Kalau dihitung 100 ditambah 30 ditambah 8. Seluruhnya 138. Jadi itu ada bilangan 138. Dibaca 138. Halaman 7 sudah selesai Bu Ana. Saya nomor halaman 8 nanti latihan. Anak-anak biar latihan nanti menghitung. Ya, satu kelompok itu ratusan. Berarti bawahnya ditulis 100. Terus puluhannya berapa? Berapa dihitung?
6 apa 7 itu bunyinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7, berarti 70. Ditambah satuannya? Satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Berarti kalau dihitung seluruhnya ada 178. 178 iya. Dibaca 178. Banyaknya kubus ada 178, itu ditulis angkanya 178. Dibaca 178. Ditulis dengan huruf. Kalau dibaca berarti otomatis ditulis dengan huruf ya Bu? Iya, sudah jelas kira-kira anak-anak ya Bu Ana? Insya Allah sudah jelas. Nomor 2, 3 dikerjakan sendiri sebagai latihan. Iya. Lanjut Bu Ana, halaman 9. Anak-anak juga membuka buku halaman 9 loh ya. Sekarang kita bergembira ria Bu Wing. Tapi tadi itu berhitung, sekarang kita menyanyi dulu. Tapi dibaca dulu itu Bu Ana. Baca dulu bukunya. Baca dulu coba. Silakan. Gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, sekarang ada contoh lagu yang berjudul Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, kalian dengarkan baik-baik. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulah. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya, sudah mendengar lagunya semuanya? Sudah. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang, pendek, bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Oh, kalau tanda titik dinyanyikan pada pendek. Berilah tanda garis panjang. Ya, garis strip mendatar pada bagian yang dinyanyikan panjang. Bisa diberikan contoh Bu Ana? Contoh ya, contoh satu kalimat yang paling atas. Bukannya congkak. Nah, yang panjang yang mana, yang pendek yang mana Bu Ana? Bukannya congkak. Yang pendek bukannya. Kalau cong itu panjang. Bukannya congkak. Iya, cong panjang, garis kak juga panjang. Berarti strip mendatar, strip mendatar. Ya, kiranya anak-anak sudah tahu cara membedakannya. Maka nanti yang baris kedua itu untuk latihan. Nanti sampai terakhir itu untuk latihan enggak apa-apa ditulis di rumah. Di buku tulis biar untuk buku tulis bisa membedakan mana pendek, mana panjang. Betul. Sairnya. Tandanya diberikan di bawah kalimatnya ya Bu Ana. Yang titik-titik itu nanti selanjutnya sampai terakhir, sair terakhir. Baik, Bu Win, sampai di sini dulu kita belajarnya dan anak-anak boleh istirahat dulu, ya. Iya. Nanti berlatih sendiri di rumah. Ya, di rumah. Baik, nanti kita akhiri saja pertemuan pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap semangat, tetap sehat. Rukun sama kakak
menghormati orang tua. Jadi di rumah tetap terjalin kerukunan ya, Bu. Iya. Baiklah, di rumah juga. Oke, Bu. Kita akhiri dengan salam bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.